siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Sedang membuat apa ini kok kelihatannya asyik sekali? Ini saya sedang membuat media pembelajaran untuk besok pagi, Bu. Ya, kebetulan sekali saya juga memang ingin berbincang-bincang tentang pembelajaran besok pagi. Apakah Bu Vivi tidak terganggu ini dengan kedatangan saya? Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Begini Bu Vivi, sesuai dengan program supervisi sekolah kita yang saya buat di awal tahun, ini sesuai dengan jadwal, saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas 10, di kelasnya Bu Vivi besok pagi. Apakah Bu Vivi sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya? Sudah, Bu. Kebetulan ini tadi saya sudah ngeprint RPP dan silabus. Ini untuk Ya, RPP. terima kasih. Saya coba dan saya panggil dulu ya Bu ya. Ini rencana pembelajaran identitas RPP sudah lengkap. Besok pagi Ibu akan memberikan pembelajaran PAI ya Bu ya. Materi yang diberikan bab zakat ya. Ini kemudian urut-urutan KI, dari KI sudah lengkap, untuk KD dan indikator juga sudah ada. Begitu juga tujuan pembelajaran materi juga sudah lengkap. Pendekatan yang Ibu gunakan adalah pendekatan scientific comparative learning ya Bu ya. Comparative learning nanti Ibu akan memberikan pembelajaran dengan metode apa Ibu? Ya, jadi saya menggunakan metode diskusi, Bu, supaya siswa lebih bisa mengeluarkan pendapat dan beredukasi. Sekali Ibu, untuk media ini juga sudah ada. Ini medianya Hakben dan Kuis ya Bu ya. Ini apakah juga sudah menyiapkan media untuk besok pagi Bu? Ya, ini nanti saya akan membuat soal kuis sendiri untuk anak-anak untuk besok pagi. Bagus sekali Ibu, untuk sumber juga sudah lengkap, langkah-langkah pembelajaran juga sudah sistematis, dimulai dari kegiatan pembukaan. Ini kegiatan intinya, kegiatan penutup semuanya juga sudah lengkap, termasuk penilaian. Nah, ini Ibu juga akan menilai penilaian sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Materinya sudah ada Bu? Ya, ini sudah ada semua ya. Ibu akan mengawali dengan berdoa bersama ya Bu ya. Sudah bagus. Juga untuk evaluasi lembar kerjanya juga sudah bagus. Instrumennya juga sudah lengkap semuanya. Berarti APP ini sudah lengkap pengetahuan dan keterampilannya ya Bu ya. Bisa digunakan untuk RPP ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran besok pagi. Langsung saya tanda tangani saja Bu ya. Ini Bu, terima kasih RPP telah disiapkan untuk pengatur besok pagi. Saya juga akan menggunakan instrumen kunjungan kelas ini Bu. Silakan Bu Vivi mengamati, nanti apabila ada yang kurang jelas silakan mengamatinya. Ini instrumen yang pertama adalah tentang Silabus, ya, RPP, ya. ini ada syarat pembelajaran. Saya kira saya sudah mengerti. Besok saya akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan instrumen. Sudah sepakat ya Bu ya, RPP sudah bisa digunakan, instrumennya pun sudah ada, sudah sepakat dan bisa digunakan untuk besok pagi. Sampai bertemu besok ya Bu ya. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar, baik semuanya dalam keadaan sehat. Dan sekarang silakan Bu Vivi melanjutkan membuat media pembelajaran untuk besok pagi dan saya akan menunjukkan peserta. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mari silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Vivi. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran pagi ini kita akan belajar bersama Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Vivi. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat semuanya untuk hari ini ya. Untuk hari ini Bu Lulu akan belajar bersama kalian. Terima kasih atas waktunya. Selamat melaksanakan pembelajaran Bu Vivi. Ya, silakan Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan dengan berdoa terlebih dahulu. Kita baca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini
diberikan kelancaran, dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap? Oke, Al-Fatihah. Selesai. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap? Oke. Yang pertama yaitu Lulu Masruha hadir. Hadir. Umi Arifatul Ulia hadir. Hadir. Mar'atus Solihah hadir. Kotrunada hadir. Andrea Gonsyah Putra hadir. Zumar Muswi hadir. Oke. Kemarin malam apakah sudah ada yang belajar? Sudah? Oke. Berarti sudah siap untuk mengikuti materi Ibu pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, masih ada yang ingat kita belajar tentang bab apa? Iya benar Mbak Arifah, kita belajar tentang pelaksanaan haji. Dan kemarin apa saja yang sudah kita pelajari? Apa? Iya, kita sudah belajar tentang pertama, pengertian haji, yang kedua, hukum haji, yang ketiga, syarat dan rukun haji, yang keempat, jenis haji dan keutamaan haji. Oke, alhamdulillah kita juga sudah praktek bagaimana pelaksanaan haji di minggu kemarin ya. Dan untuk hari ini kita akan menginjak materi baru. Materi selanjutnya ya ini tentang zakat. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 50. Oke. Silahkan buku yang selain PAI dimasukkan dalam laci dulu ya. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan zakat ya, karena setiap tahunnya kita pasti menunaikan zakat. Pada pertemuan ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yakni diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat menjelaskan syarat, menjelaskan tentang pengertian zakat dan hukum zakat. Kemudian yang kedua yaitu dapat menyebutkan dan menjelaskan syarat serta rukun zakat. Dan yang ketiga dapat menjelaskan tentang hikmah serta keutamaan zakat. Oke, nah hari ini Ibu menggunakan metode yang berbeda dengan kemarin ya. Dimana minggu lalu kita menggunakan metode apa? Everyone is teacher here dan demonstrasi ya. Untuk hari ini Ibu akan menggunakan metode number hits together. Oke, langkah-langkahnya akan Ibu jelaskan ya. Oke. Nanti Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok, di mana setiap kelompok berisikan 5 anggota. Lalu setiap kelompok nanti akan disilahkan untuk berdiskusi tentang materi yang akan Ibu bagi nanti ya. Nah, Ibu harap semua anggota dapat mengerti serta memahami materi yang dipelajari bersama kelompoknya. Untuk sekarang, silahkan bergabung sesuai nomor urut absen ya. Oke. Untuk kelompok yang pertama, silahkan diperhatikan. Kelompok pertama, silahkan nanti pelajari tentang pengertian zakat dan hukum zakat. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Untuk kelompok yang kedua, silahkan pelajari tentang syarat dan rukun zakat. Untuk kelompok yang ketiga, silahkan pelajari tentang hikmah serta keutamaan zakat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan, mengambil nomor. Nanti nomornya ini silahkan dipakai seperti hotband ya. Ya. Sudah selesai? Oke. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup ya? Oke, setelah itu nanti Ibu akan memanggil salah satu dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan materi yang sudah dibahas bersama kelompoknya. Oke, sudah paham?
Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Berarti sekarang silahkan dimulai diskusinya. Oke, sudah selesai diskusinya semuanya? Sudah? Oke, sudah 15 menit ya. Oke, Ibu akan memanggil salah satu anggota dari setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Untuk anggota lainnya, dimohon untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh yang pematerinya. Oke, jangan ngomong sendiri ya. Oke, kelompok yang pertama, silahkan maju nomor absen 3. Oke. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang pengertian zakat dan hukum zakat. Oke, silahkan Mbak. Oke, bagus sekali ya penjelasannya tadi tentang pengertian dan hukum zakat. Oke, beri aplaus dulu. Oke, sekarang kelompok yang kedua, nomor absen 8, silahkan maju ke depan. Oke, yang dibahas kali ini yaitu syarat dan rukun zakat. Oke, silahkan Mas. Kalian sekarang kelompok yang ketiga, silahkan nomor absen 15 maju ke depan. Yang dijelaskan nanti apa Mbak? Hikmah dan keutamaan zakat. Oke, silahkan. Yang lainnya mendengarkan ya. Oke. Oke, dari penjelasan tadi, Ibu akan memberikan kuis. Nanti Ibu akan memberikan lembaran, di mana di dalam lembaran itu terdapat soal atau kuis yang berisi tentang apa yang telah dijelaskan teman-teman kalian tadi. Bagi yang sudah menjelaskan, pasti bisa untuk mengerjakannya ya. Oke, waktu pengerjaannya kuisnya nanti 3 menit ya. Cukup? Cukup ya? Oke, ini silahkan diambil di mejanya Ibu. Sudah? Sudah. Nanti pengumpulannya di akhir pembelajaran ya. Silahkan dikumpulkan di mejanya Ibu. Oke, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi apa? Pengertian zakat. Apa pengertian zakat? Apa sih? Apa tadi ya? Zakat menurut bahasa apa Mbak Arifah? Iya betul, tumbuh, suci, dan berkah. Zakat menurut istilah apa Mas Andri? Oke, pintar. Apa? Zakat menurut istilah adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, lanjut materi yang kedua yaitu tentang apa tadi? Hukum zakat. Oke, hukum zakat apa sih? Iya betul, Mas Jumar, wajib. Karena termasuk dalam rukun Islam. Iya, yang dimana tercantum pada Quran surat apa? Apa Mbak Lulu? Oh iya betul, Quran surat Al-Baqarah ayat ke 43, dimana berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, Ibu lanjut. Materi yang ketiga tadi tentang apa? Syarat dan rukun zakat. Oke, yang pertama, syaratnya itu apa? Ada dengan pelakunya, yaitu beragama
Islam, merdeka, balik, berakal. Iya, pintar. Yang kedua yaitu dengan jenis hartanya. Dimana jenis hartanya yaitu milik penuh. Berarti apa? Harta yang dimilikinya tidak bercampur dengan hak orang lain. Ya, pintar Mas Sumar. Yang kedua yaitu berkembang. Yang ketiga mencapai nisab. Yang keempat lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima bebas dari hutang. Yang keenam berlaku setahun. Genap 1 tahun dimilikinya gitu ya. Oke, karena setiap tahun kita menunaikan zakat ya. Oke, lanjut materi yang keempat apa tadi? Tentang rukun zakat. Apa saja rukunnya zakat Mbak Lulu? Apa? Iya, ini rukun zakat yaitu yang pertama, pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang punya harta kepada siapa? Petugas zakat atau amil zakat ya. Yang ketiga yaitu apa? Iya, penyerahan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, yang di belakang jangan ngobrol sendiri ya. Didengarkan dulu nanti supaya bisa menjawab kuis dari Ibu. Ya. Oke, yang kelima tadi tentang apa, Nana? Hikmah dan keutamaan zakat. Hikmah dan keutamaan zakat ada di Quran surat apa Mbak Lulu? Iya, betul. Quran surat At-Taubah ayat 103. Bunyinya bagaimana? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Iya, artinya apa sayang? Oke, ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Siapa mereka? Pemilik harta. Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan? Oke, Ibu lanjut ya. Tujuan zakat yaitu untuk apa? Membersihkan mereka dari penyakit kikir, serakah, dan sifat tercela lainnya. Juga kejam terhadap fakir miskin dan orang yang tidak punya harta. Oke. Yang kedua apa? Menyucikan jiwa orang-orang yang punya harta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya. Dengan apa? Dengan berkah dan kebajikan dari segi moral maupun dari segi amal. Ya, yang terakhir apa? Mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak ya. Oke, jangan lupa ya, nanti kuisnya dikumpulkan setelah akhir pembelajaran ya. Oke, untuk sekarang silahkan dibuka LKS-nya halaman 60 sampai 63. Di situ ada tugas dan latihan untuk kalian kerjakan ya. Iya, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca Alhamdulillah bersama. Sebelumnya itu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.
Sekian dari saya, tetap semangat belajar dan diiringi dengan doa. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vivi, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan pengamatan di kelas itu tadi ya. Selanjutnya, saya ingin berbincang-bincang dengan Anda tentang hasil pengamatan tadi. Apakah Bu Vivi ada waktu? Iya Bu, nanti sepulang anak-anak sekolah saya akan menghadap ujian. Ya, terima kasih. Nanti setelah anak-anak pulang, Ibu saya tunggu di ruangan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya untuk hari ini. Sampai bertemu nanti siang Bu Vivi. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu, silakan masuk. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu. Ya, apakah pembelajaran hari ini, tugas hari ini semuanya juga sudah selesai Bu? Sudah selesai. Ya, anak-anak bagaimana? Sudah saya. Ya, terima kasih, kebetulan sekali. Mari kita berbincang-bincang tentang pembelajaran yang sudah berlangsung hari ini tadi ya Bu ya. Untuk pembelajaran hari ini tadi saya merasa sangat senang sekali karena sudah mengadakan pengamatan di kelas Ibu tadi. Bagaimana perasaannya Bu setelah saya mengadakan pengamatan tadi? Iya, agak sedikit grogi Bu, tidak biasa dibimbing oleh kepala sekolah. Jadi tadi anak-anak juga merasa agak terganggu konsentrasinya, tapi saya senang sekali Ibu sudah mendampingi kami belajar. Ya, kemudian anak-anak tadi kelihatannya bagaimana Bu? Ketika saya berada di dalam kelas tadi, sedikit berbeda atau sama seperti biasanya? Iya, agak lain karena mereka juga tidak terbiasa dibimbing. Jadi ya tadi ada beberapa anak yang konsentrasinya tidak fokus. Jadi terpecah antara harus memperhatikan pelajaran dan melihat ke ibu kepala sekolah. Kemudian tadi pembelajaran yang Ibu sampaikan apakah sudah sesuai dengan skenario yang Ibu tulis dalam RPP? Iya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan rencana yang saya buat Bu. Tapi karena grogi tadi Bu, jadi mungkin ada beberapa yang terlewatkan. Saya kira nanti juga mohon masukan dari Ibu untuk kebaikan saya dalam mengajar berikutnya Bu. Ya, baiklah, terima kasih Bu. Ini saya tadi ketika mengadakan pengamatan mencatat beberapa hal ya Bu ya, yang Bu Vivi lakukan juga anak-anak Bu Vivi lakukan. Ini antara lain yang kegiatan awal ya Bu ya. Tadi sudah melakukan pembelajaran awal dengan baik, sudah mengkondisikan ruang kelas dengan bersih. Anak-anak juga sudah disiapkan memberikan salam dan berdoa. Ini tadi berdasarkan pengamatan saya, Ibu agak kurang dalam menguasai kelas ya Bu ya. Apakah betul seperti itu Bu? Apakah tadi Ibu merasakan? Oh iya Bu, saya memang tadi agak grogi, jadi saya kurang bisa menguasai kelas. Ya, jadi kalau begitu untuk besok pagi materi PAI mungkin pembelajaran yang akan datang jangan lupa selalu disampaikan kepada anak-anak, termasuk tujuannya, indikatornya juga Ibu sampaikan. Ibu juga saya harap bisa dalam menguasai kelas lagi ya Bu ya. Kemudian untuk kegiatan inti ya Bu, anak-anak sudah aktif berdiskusi, ini sudah saya catat di sini. Kemudian anak-anak juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi saya lihat ketika ada teman yang mempresentasikan, ada beberapa anak yang kurang konsentrasi dan bermain sendiri ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu merasakan sendiri? Iya Bu, saya tadi juga melihat beberapa anak tidak memperhatikan waktu teman-temannya melakukan presentasi. Kalau menurut Bu Vivi bagaimana solusinya supaya anak itu lebih konsentrasi dalam memperhatikan teman yang sedang presentasi di depan kelas? Kalau menurut saya mungkin saya seharusnya lebih sering mengingatkan, lebih sering memperhatikan mereka. Jadi selain saya memperhatikan regu atau kelompok yang presentasi tadi, saya juga harus berkeliling kelas mungkin Bu. Iya Bu Vivi, betul sekali, bagus sekali. Berarti Bu Vivi sudah bisa menjadi solusinya. Ketika anak berkelompok lain yang presentasi, tetap perhatikan ya Bu ya. Ibu juga tetap harus memperhatikan kepada seluruh kelas. Ibu bisa berkeliling kelas masing-masing kelompok supaya semua anak bisa berkonsentrasi dengan baik. Nah, untuk kegiatan penutup Ibu ini, Bu Vivi tadi sudah menyimpulkan juga sudah mengadakan penilaian. Penilaiannya tadi diproses ya Bu ya. Tadi saya lihat Ibu juga memberikan penilaian di buku kerja siswa.
Kemudian yang terakhir tadi juga Ibu sudah berpesan moral kepada anak-anak, sehingga secara umum pembelajaran hari ini sudah baik. Nah, pada pertemuan yang akan datang, saya juga ingin mengadakan pengamatan kembali ya Bu ya. Untuk mengadakan pengamatan kembali di kelas Ibu, tolong temuan-temuan tadi yang sudah saya sampaikan dan solusi-solusinya, mohon Ibu bisa melaksanakan dengan baik, sehingga harapan saya nanti ada peningkatan dan mohon maaf ya Bu, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk mencari kesalahan Ibu, tetapi demi kebaikan Ibu juga. Kalau begitu, kapan ya saya bisa mengadakan pengamatan di kelas Ibu? Mungkin minggu depan ya. Minggu depan ya Bu ya. Nanti kalau begitu saya akhiri dulu untuk pengamatan hari ini. Saya siap, mohon kalau sudah siap mohon beritahu saya Bu ya, sehingga saya bisa mengatur waktu dan bisa mengadakan pengamatan di kelas Ibu. Baiklah Bu Vivi, terima kasih. Sampai bertemu